Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari ekstrak cair-cair. Yang pertama yaitu proses ekstrak cair-cair. Dalam praktikum ini digunakan sampel ekstrak herba cipukan atau Physalis angulata Linn dan air sebagai pelarut polar. Tujuan dari fraksinasi cair-cair ini adalah untuk memisahkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak hasil maserasi herba ciplukan dengan etanol 96%. Pada percobaan ini digunakan corong pisah untuk melakukan fraksinasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah ekstrak herba ciplukan dilarutkan terlebih dahulu dengan etanol 96%. Setelah dilarutkan, ekstrak herba ciplukan dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambah air sebanyak 75 ml dan dikocok pada satu arah. Sesekali membuka keran pada corong pisah untuk mengeluarkan udara hasil pengocokan. Kemudian tegakkan corong pisah, maka akan terlihat adanya dua fase, di mana fase atas adalah ekstrak herba ciplukan dan lapisan bawah adalah air. Kemudian difraksinasikan dengan pelarut N-heksan sebanyak 75 ml, diperoleh fraksi N-heksan dan etanol. Fraksi N-heksan dipisahkan. Fraksi etanol air difraksinasi lagi dengan etil asetat sebanyak 75 ml. Diperoleh fraksi etil asetat dan fraksi air. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali dengan menggunakan 75 ml pelarut untuk setiap penyaringnya. Sari pertama, kedua, dan ketiga dikumpulkan di Erlenmeyer secara terpisah. Ekstraksi hasil fraksinasi dipekatkan dengan rotary evaporator dan fraksi air dipekatkan dengan water bath. Langkah selanjutnya adalah identifikasi menggunakan KLT. Sampel yang digunakan hasil fraksinasi yang pertama dan fraksinasi kedua. Setelah sampel-sampel tersebut ditotolkan pada plat silika, masukkan ke dalam chamber yang berisi N-heksan dibanding etil asetat 7:3 yang telah dielusi. Setelah fase gerak sudah mencapai batas, ambil plat silika kemudian dikering anginkan. Kemudian diamati di bawah lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dihitung nilai RF-nya. Jelaskan perbedaan rendemen semua fraksi. Dari percobaan ekstrak cair-cair dengan menggunakan herba ciplukan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan persen rendemen dari semua fraksi. Fraksi N-heksan paling sedikit yaitu 0,633 gram, dengan persentase fraksi rendemen yaitu 6,4546%. Fraksi rendemen yang paling banyak yaitu air dengan bobot fraksi rendemen 5,225 gram dengan persentase persen rendemen 53,2783%. Fraksi rendemen yang terbanyak kedua yaitu fraksi etil asetat dengan bobot fraksi rendemen 2,0342 gram, persentase persen rendemennya 20,7423%. Dari perbedaan rendemen semua fraksi air lebih banyak dikarenakan pelarut air memiliki polaritas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan rendemen yang lebih banyak dibandingkan dengan pelarut lainnya. Perbedaan rendemen fraksi itu menunjukkan apa? Pada proses ekstraksi, pemilihan jenis pelarut dan senyawa yang akan diekstrak merupakan hal penting yang harus diperhatikan, terutama rendemen. Perbedaan rendemen fraksi menunjukkan bahwa jenis pelarut berpengaruh nyata terhadap rendemen dari ekstrak herba ciplukan. Jelaskan idealnya berapa persen total rendemen secara logika. Mengapa? Persen rendemen total yang ideal adalah 100%, karena jika persen rendemen total yang didapat 100%, maka berarti seluruh senyawa yang terdapat di ekstrak tersebut telah terelusi secara sempurna seluruhnya. Jelaskan berapakah total rendemen semua fraksi yang diperoleh dari data yang ada. Jika sesuai idealnya, jelaskan. Jika tidak sesuai dengan idealnya, jelaskan alasan mengapa tidak tercapai ideal. Pada praktikum kali ini, total rendemen fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air yaitu total
persen rendemennya 80,4752%. Persen rendemen pada praktikum kali ini mendekati 100% sudah ideal karena pada praktikum nilai persen rendemen 100% sangat tidak mungkin dicapai, sehingga dengan perolehan nilai rendemen mendekati 100% sudah sangat baik. Fraksi hasil kromatografi kolom yang ideal jika pada KLT menunjukkan noda tunggal dan terdapat fraksi yang tidak mengandung senyawa di antara senyawa yang berbeda. Apakah kromatografi KLT fraksi dan ekstrak sama? Kromatogram KLT fraksi dan ekstrak sama karena menggunakan prinsip atau sistem yang sama. Apakah berdasarkan kromatograf tersebut dapat disimpulkan senyawa apa yang terkandung? Berdasarkan kromatogram tersebut dapat disimpulkan senyawa yang terkandung dalam fraksinasi ekstrak herba ciplukan, yaitu flavonoid, alkaloid, steroid, dan terpenoid. Berapa kisaran jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi? Kisaran jumlah senyawa yang ada pada ekstrak dan fraksi yaitu ekstrak 1 nilai RF-nya 0,26 cm, ekstrak 2 nilai RF-nya 0,68 cm, dan ekstrak 3 nilai RF-nya 0,44 cm. Untuk fraksi N-heksan 1A nilai RF-nya 0,66, fraksi N-heksan 1B nilai RF-nya 0,78. Fraksi N-heksan 3 nilai RF-nya 0,72. Untuk fraksi etil asetat 1A nilai RF-nya 0,28. Fraksi etil asetat 1B nilai RF-nya 0,33. Fraksi etil asetat 1C nilai RF-nya 0,44. Fraksi etil asetat 1D nilai RF-nya 0,61. Fraksi etil asetat 2 nilai RF-nya 0,59. Fraksi etil asetat 3A nilai RF-nya 0,56. Dan fraksi etil asetat 3B nilai RF-nya 0,64. Sedangkan fraksi R tidak memiliki nilai RF. Ketentuan RF senyawa berkisar 0,2 sampai 0,3 cm. Untuk crude ekstrak, fase gerak menghasilkan RF senyawa paling tinggi 0,5 sebagai fase gerak awal, sedangkan fase gerak yang menghasilkan RF senyawa paling rendah 0,2 sebagai fase gerak akhir. Berdasarkan data pola kromatografi, jelaskan persamaan dan perbedaan komponen senyawa pada ketiga fraksi. Senyawa mana yang terkandung di semua fraksi dan senyawa mana yang terkandung di fraksi tertentu. Persamaan dari komponen senyawa ketiga fraksi tersebut ketika mengidentifikasi senyawa alkaloid, flavonoid, dan terpenoid diberi reaksi mengalami perubahan warna menjadi warna kuning. Sedangkan perbedaannya untuk mengidentifikasi senyawa steroid ketika ditambah reaksi mengalami perubahan warna menjadi ungu dan pola bercak setiap fraksi berbeda. Senyawa yang terkandung di semua fraksi yaitu senyawa flavonoid, sedangkan senyawa yang terkandung di fraksi tertentu yaitu senyawa alkaloid hanya terdapat pada fraksi etil asetat dan air. Senyawa steroid dan terpenoid hanya terdapat di fraksi N-heksan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan dari praktikum kali ini bahwa persen rendemen yang didapat yaitu fraksi N-heksan 6,4546%, fraksi etil asetat 20,7423%, dan fraksi air 53,2783%. Persen rendemen paling banyak yaitu fraksi air. Fraksi air lebih banyak dikarenakan pelarut air memiliki polaritas yang tinggi. Sedangkan untuk nilai RF ekstrak pertama yaitu 0,6 cm. Nilai RF ekstrak kedua itu 0,68 cm. Dan nilai RF ekstrak ketiga yaitu 0,44 cm. Rata-rata nilai RF fraksi N-heksan yaitu 0,54 cm. Dan nilai rata-rata RF fraksi etil asetat 0,50 cm. Cara kerja dan pembahasan perbandingan metode ekstraksi bertingkat dan tidak bertingkat terhadap flavonoid total herba ciplukan Physalis angulata L secara kolorimetri. Cara kerjanya yaitu pembuatan serbuk simplicia herba ciplukan. Herba ciplukan disortasi basah lalu dicuci dengan air yang bersih. Kemudian
dikeringkan dalam oven pada suhu 30 derajat Celcius lalu disortasi kering. Setelah disortasi kering, simplisia digrinder hingga menjadi simplisia serbuk, lalu diayak dengan ayakan 30, lalu ditimbang, kemudian disimpan dalam wadah yang kering dan bersih. Yang kedua yaitu penetapan kadar air. Penentuan kadar air simplisia dilakukan menggunakan alat moisture balance. Ditimbang simplisia sebanyak 1 gram untuk akurasi rendah atau 5 gram untuk akurasi sedang. Simplisia disimpan di atas sponge, diratakan sampai menutupi permukaan sponge, lalu ditutup. Setelah beberapa menit proses selesai, maka persen kadar air dari simplisia akan tertera secara otomatis. Yang ketiga yaitu penetapan kadar abu. Ditimbang 2-3 gram sampel, dimasukkan ke dalam krus yang telah dipijarkan dan ditara. Setelah dipijarkan dengan suhu 600 derajat Celcius, perlahan-lahan hingga arang habis. Kemudian didinginkan, lalu ditimbang hingga bobot konstan kurang lebih 0,25%. Yang keempat yaitu pembuatan ekstrak cair herba ceplukan. Ada 2 metode, yaitu ekstrak dengan metode maserasi tidak bertingkat. 7 sampel serbuk simplisia herba ceplukan ditimbang 10 gram, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250, ditambahkan etanol 70% sebanyak 100 ml, kemudian didiamkan selama 24 jam sambil sesekali diaduk untuk setiap 6 jamnya. Setelah 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam labu 100 ml dan digenapkan sampai batas dengan etanol 70%. Kemudian ekstrak dienap tuangkan selama 24 jam. Yang kedua yaitu ekstraksi dengan metode maserasi bertingkat. Dengan 7 sampel serbuk simplisia herba ceplukan, pelarut kepolaran makin meningkat, yaitu N-heksan, etil asetat, dan etanol 70%. Masing-masing pelarut yang digunakan yaitu 100 ml atau 1:10. Serbuk simplisia ditimbang 10 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250. Untuk maserasi pertama, simplisia direndam dengan 100 ml N-heksan selama 24 jam sambil sesekali diaduk setiap 6 jam. Setelah 24 jam, residu dipisahkan dari filtrat dan ampas simplisia dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah residu kering, dimaserasi kembali selama 24 jam dengan etil asetat 100 ml sambil sesekali diaduk setiap 6 jam. Setelah 24 jam residu dipisahkan dari filtrat, kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 70% dengan prosedur yang sama. Ekstrak yang diperoleh dari etanol 70% dimasukkan ke dalam labu 100 ml dan digenapkan sampai tanda batas dengan penambahan etanol 70% lalu dienap tuangkan selama 24 jam. Untuk analisis fitokimia ada 4, yaitu uji alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk uji alkaloid, 1 ml ekstrak cair ditambahkan 5 ml kloroform dan 2 tetes NH4OH, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup. Ekstrak kloroform dalam tabung reaksi dikocok dengan 6 ml H2SO4 2M dan lapisan asamnya dipisahkan ke dalam tabung reaksi yang lain. Lapisan asam diteteskan pada plat tetes dan ditambahkan reaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorf yang akan menimbulkan endapan warna berturut-turut seperti putih, coklat, dan merah jingga. Untuk uji flavonoid, 1 ml ekstrak cair masing-masing ditambahkan dengan serbuk Mg dan asam klorida 2N, kemudian dipanaskan di atas penanas air. Setelah itu ditambahkan dengan amil alkohol, dikocok hingga tercampur rata. Apabila hasilnya positif adalah tertarik warnanya kuning merah pada lapisan alkohol. Uji saponin, 1 ml ekstrak cair dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 ml air panas, kemudian didinginkan dan dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Reaksi positif jika terbentuk buih yang mantap selama tidak kurang dari 10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm. Pada penambahan 1 tetes asam klorida 2N, buih tidak hilang. Kemudian yang uji tanin, 2 ml ekstrak cair dan ditambahkan 3 tetes pereaksi besi 3 klorida atau FeCl 3 dan bereaksi positif jika larutan berwarna biru atau hitam.
Untuk bisa memastikan ada atau tidaknya tanin, sampel tersebut ditambahkan gelatin hingga terbentuk endapan putih. Kemudian cara kerja yang analisis flavonoid total secara kolorimetri untuk metode aluminium klorida. 1. Pembuatan larutan preaksi, yaitu diawali dengan pembuatan natrium asetat 1M, kemudian aluminium klorida 10%, dan larutan blanko. Yang kedua yaitu pembuatan larutan stok quercetin, ditimbang 100 mg quercetin dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan metanol sampai tanda batas lalu dihomogenkan atau 1000 ppm. Yang ketiga yaitu penentuan panjang gelombang maksimal quercetin. 1 ml larutan standar quercetin dalam metanol konsentrasi 100 ppm dimasukkan dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan 30 ml air suling, ditambah 1 ml aluminium klorida 10%, ditambah 1 ml larutan natrium asetat 1M, dan air suling sampai tanda batas. Kemudian dikocok dan homogenkan hingga dibiarkan selama 30 menit. Kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk yang keempat yaitu penentuan waktu inkubasi optimum. 1 ml larutan standar quercetin konsentrasi 100 ppm dimasukkan dalam labu ukur 50 ml. Kemudian ditambahkan 30 ml air suling, 1 ml aluminium klorida 10%, dan 1 ml natrium asetat 1M, dan air suling sampai tanda batas. Kemudian dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu kamar. Serapan diukur pada panjang gelombang maksimum pada setiap 5 menit sampai waktunya 30 menit. Pembuatan kurva standar quercetin. Standar quercetin 2-10 ppm dibuat dari larutan 100 ppm. Dipipet sebanyak 1-5 ml larutan 100 ppm masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya ditambah air suling kira-kira 30 ml, ditambah 1 ml aluminium klorida 10%, ditambah 1 ml natrium asetat 1M, dan diencerkan dengan air suling sampai tanda batas. Kemudian dikocok dan dihomogenkan selama waktu optimum. Diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimal. Yang terakhir yaitu penentuan kadar flavonoid ekstrak cair herba jeplukan. Sebanyak 1 ml dari ekstrak cair hasil bertingkat dan satu tahap ke dalam labu ukur 50 ml, ditambah air suling kira-kira 30 ml, kemudian ditambah 1 ml aluminium klorida 10%, kemudian ditambah 1 ml natrium asetat 1M, dan air suling sampai tanda batas. Dikocok hingga homogen dan dibiarkan selama waktu optimum. Lalu diukur serapannya, dihasilkan absorbannya yang dihasilkan dimasukkan ke dalam persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk pembahasannya yaitu bagian tanaman yang digunakan yaitu seluruh akarnya. Proses pembuatan diawali dengan sortasi basah, kemudian disortasi kering menggunakan oven, kemudian dihitung rendeman simplicia diperoleh sebesar 9,6842%. Serbuk simplicia herba jeplukan memiliki warna hijau kekuningan dengan aroma yang khas. Serbuk simplicia ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Penetapan kadar air simplicia dilakukan dengan menggunakan alat moisture balance. Kadar air serbuk simplicia diperoleh sebesar 6,705%. Kadar air ini dapat menunjukkan ketahanan suatu bahan yang akan disimpan dalam selang waktu yang cukup lama, karena kandungan air di dalam suatu bahan merupakan medium tumbuh bagi bakteri dan mikroorganisme, sehingga dapat menyebabkan perubahan kimia pada senyawa aktif. Oleh karena itu, kadar air merupakan hal penting dalam standarisasi suatu simplicia. Penetapan kadar abu juga penting dalam standarisasi simplicia. Selain penetapan kadar air, kadar abu bertujuan untuk mengidentifikasi kadar zat, anorganik, dan mineral di dalam suatu simplicia. Keberadaan tanah yang masih menempel pada herba dapat menambah nilai kadar abu. Kadar abu yang terdapat pada serbuk simplicia herba jeplukan sebesar 7,7875% memenuhi syarat kadar abu simplicia.
yang menyatakan bahwa kadar abu total simplicia tidak lebih dari 14%. Untuk ekstrak cair herba ceplukan, metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi tidak bertingkat dan maserasi bertingkat. Untuk maserasi yang bertingkat hanya menggunakan satu jenis pelarut, sedangkan yang bertingkat menggunakan 2 pelarut atau lebih. Maserasi salah satu cara ekstraksi yang sederhana dengan merendam serbuk dalam pelarut tertentu dengan beberapa kali pengadukan atau pengocokan pada temperatur ruangan. Jenis pelarut yang digunakan berpengaruh terhadap senyawa aktif yang ikut terekstraksi. Pelarut polar akan menarik senyawa yang bersifat polar, sedangkan pelarut nonpolar akan menarik senyawa nonpolar juga. Dan bisa juga menarik pelarut semipolar akan menarik senyawa polar. Komponen yang akan ditarik pada herba ceplukan adalah flavonoid. Metode maserasi tidak bertingkat pada penelitian ini hanya menggunakan satu jenis pelarut saja. Pelarut yang digunakan etanol 70% karena pelarut ini bersifat polar. Menurut Harborn, golongan senyawa flavonoid dapat diekstraksi dengan baik menggunakan etanol 70%. Sedangkan untuk metode maserasi bertingkat, pada penelitian ini menggunakan 3 jenis pelarut dengan kepolaran yang berbeda-beda. Contohnya yaitu N-heksan, etil asetat, dan etanol 70%. Diharapkan pada metode maserasi bertingkat mendapatkan hasil ekstrak cair yang berkualitas dibanding metode maserasi tidak bertingkat, karena metode maserasi bertingkat senyawa kimia golongan lain selain flavonoid dapat terdistribusi berdasarkan kepolaran pelarut yang digunakan. Pelarut N-heksan akan menarik senyawa nonpolar, begitupun dengan etil asetat menarik senyawa semipolar, sehingga dengan mudah etanol 70% menarik senyawa polar tanpa ada gangguan yang ikut terekstrak dari senyawa golongan lain. Berikut ini adalah perbedaan gambar herba ceplukan dengan maserasi tidak bertingkat dan bertingkat. Yang gambar pertama yaitu maserasi tidak bertingkat, sedangkan yang yang kedua yaitu maserasi bertingkat. Kemudian pembahasan hasil uji fitokimia ekstrak cair herba ceplukan. Uji fitokimia bertujuan untuk mengidentifikasi golongan zat aktif seperti senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin yang terdapat dalam ekstrak cair herba ceplukan secara kualitatif. Pada pengujian penelitian ini dilakukan pada ekstrak cair herba ceplukan yang berbeda metode ekstraksi maserasi yaitu tidak bertingkat dan bertingkat. Kedua metode ekstraksi tidak berpengaruh terhadap hasil uji fitokimia karena hasil maserasi bertingkat dan tidak bertingkat untuk alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin menunjukkan hasil yang positif. Untuk pengujian alkaloid, terdapat ekstrak cair herba ceplukan dari metode ekstraksi yang berbeda, sama-sama menunjukkan hasil positif karena pada penambahan reaksi Mayer membentuk senyawa kompleks dari merkuri sehingga menghasilkan endapan warna putih. Hasil positif juga ditunjukkan dengan reaksi Dragendorf dengan endapan berwarna merah. Kemudian saat penambahan reaksi Wagner, hasil reaksi dengan endapan negatif karena tidak menunjukkan endapan coklat. Untuk pengujian flavonoid terhadap ekstrak cair herba ceplukan dari kedua metode ekstraksi yang berbeda, sama-sama menunjukkan hasil positif, terlihat warna merah pada larutan amil alkohol. Hal ini menunjukkan terjadi reduksi flavonoid dengan Mg. Untuk pengujian saponin terhadap ekstrak cair herba ceplukan dari kedua metode ekstraksi yang berbeda, juga sama-sama menunjukkan hasil positif. Terbentuk buih setinggi 1 sampai 1 cm selama 10 menit. Hal ini dikarenakan saponin membentuk larutan koloidal dalam air sehingga membentuk busa apabila dilakukan pengocokan. Pengujian tanin terhadap ekstrak cair herba ceplukan dari kedua metode juga sama-sama menunjukkan hasil positif, ditandai dengan terbentuk warna hijau bila dicampur dengan FeCl3. Hal ini karena terbentuk senyawa kompleks antara logam Fe dengan tanin yang terdapat pada ekstrak cair herba ceplukan.
Kemudian pembahasan hasil analisis flavonoid ekstrak cair herbacemplukan secara kolorimetri. Analisis flavonoid total ekstrak cair herbacemplukan dilakukan secara kolorimetri menggunakan dua metode dengan prinsip berdasarkan pengukuran pembentukan warna. Metode analisis flavonoid total secara kolorimetri pada penelitian ini menggunakan metode aluminium klorida dengan standar quercetin. Kemudian yang terakhir hasil analisis flavonoid total. Data kadar flavonoid total ekstrak cair herbacemplukan dari kedua metode maserasi yang berbeda perlu dianalisis statistik untuk mengetahui pengaruh metode maserasi terhadap hasil flavonoid total ekstrak cair herbacemplukan. Analisis statistik pada penelitian ini menggunakan uji F yang dilakukan dengan membandingkan dua variabel yang saling terkait sehingga menghasilkan nilai F. Kemudian hitung nilai F menggunakan regresi linear. Analisis statistik kadar flavonoid total ekstrak cair herbacemplukan terhadap metode maserasi yang berbeda adalah F dihitung kurang dari F tabel alfa 0,05 atau 1,145 kurang dari 6,608. Dari analisis terlihat bahwa kedua metode maserasi baik tidak bertingkat maupun bertingkat tidak ada perbedaan nyata terhadap kadar flavonoid total secara kolorimetri.